Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulianti, NIM 193111083 dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 yang berjudul memahami historisitas fikih. Yang pertama itu historitas fikih. Teks Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Kedua sumber primer Islam tersebut muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Meskipun demikian, keduanya tidak terbatas jangkauannya pada batas waktu tersebut. Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun sebagai petunjuk dalam kehidupan bagi orang-orang bertakwa, hudalil al-muttaqin, bahkan seluruh manusia, hudal linnas. Masyarakat Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Di Indonesia itu sendiri, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Mereka semua menampilkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam bentuk dan aneka pemahamannya. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para wali songo di Jawa berbeda dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh para datuk di Sulawesi Selatan. Akibat dan pengaruh pada pola dakwah yang dilakukan oleh para wali dan para datuk tersebut telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Jawa dan di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian pula beberapa daerah lainnya di Nusantara. Selanjutnya yang kedua yaitu stagnasi tasyrik Islam. Dalam hukum fikih itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosiohistoris yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi ilmu fikih. Kondisi sosiohistoris merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih. Karena itulah, fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain, walaupun dalam waktu yang bersamaan. Disebabkan oleh kondisi masyarakat yang berbeda-beda pula. Sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Variabel-variabel dan faktor tersebut sering terlupakan oleh manusia muslim yang menerima warisan fikih. Akibatnya, tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstremitas kelompok tertentu. Idealnya, fikih menjadi instrumen bagi manusia untuk mencapai apa kepada kehendak Tuhan atau syar'i. Di suatu kelompok, ada kalanya bahkan mereka rela melontarkan kalimat mengkafirkan kelompok lain, padahal mereka masih sama muslim, karena definisi muslim adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Di sini, jika terjadi perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan. Dalam kondisi yang memungkinkan, dipertemukan atau dapat ditoleransi. Sebaiknya ditempuh toleransi atau al-jamiyat atau kompromi, yakni mensinergikan antara akhlak dan fikih. Karena di sini fikih telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu ibadah, dan orang lain dengan sesamanya, yaitu muamalah serta lingkungannya. Secara ideal, aturan-aturan formal fikih diekspresikan dengan nilai-nilainya. Memang terdapat pembagian hukum dalam Islam, paling tidak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang muhalaf atau orang yang telah terbebani dengan hukum, yang meliputi kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhir. Selanjutnya yang kedua itu hukum hulukiyah, yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang muhalaf menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Selanjutnya yang ketiga itu hukum amaliyah,
yang bertalian perkataan dan perbuatan muhalaf serta tata cara melaksanakannya. Inilah yang disebut dengan hukum fikih, dan bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut dibutuhkan ilmu usul fikih. Pembagian ketiga aspek tersebut sejatinya tidak mengakibatkan terjadinya dikotomi ajaran Islam. Hal ini semata-mata dimaksudkan sebagai pembagian dari segi fokus kajiannya saja. Materi selanjutnya yaitu fenomena fikih generasi awal. Sejak meninggalnya Nabi, terputus pula wahyu, sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat Nabi. Bahkan, meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan para sahabat. Dan para sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosiohistoris sudah berbeda dengan zamannya Nabi. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Dengan begitu, karakter fikih yang lahir lebih berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW pun, hukum Islam merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul di dunia ini. Zaman sahabat, zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri, sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyri, orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. Pada masa sahabat, mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sementara itu, ekspansi kekuasaan pemerintahan Islam dan interaksi Islam dengan peradaban-peradaban telah menimbulkan masalah-masalah yang baru. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, merujuk dengan nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Situasi dan kondisi terus berubah seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Maka periode selanjutnya juga dibutuhkan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang muncul tepatnya pada masa tabi'in. Masalah-masalah terus bermunculan. Memasuki era tabi'in, masalah baru pun bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk pada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Karena di sini dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan terhadap otoritas Al-Quran dan Sunnah. Materi selanjutnya yaitu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Imam mazhab yang pertama yang kita kenal dengan Imam Hanafi, bernama lengkap yaitu Abu Hanifah. Nama lengkapnya itu Nu'man ibnu Syabid ibnu Syauti. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah, belajar dari ulama tabi'in Hamad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia belajar fikih dari Atta ibnu Rabah dan Nafi Maulana ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Di dalam peralihan ini, Kufah merupakan pusat pergerakan. Meskipun demikian, menilainya harus tidak semestinya biasa karena adanya sentimen politik lalu menolaknya secara serampangan. Imam yang kedua yang kita kenal dengan Imam Maliki. Bernama lengkap Malik ibnu Abbas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Nasabnya berakhir sampai Zu Asbah dari Yaman. Kakeknya sendiri yang bernama Abu Amir termasuk sahabat Rasulullah SAW. Kakeknya adalah seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau berguru kepada ulama Madinah. Pertama kalinya ia belajar dari Abdul Rahman ibnu Hurmuz. Beliau termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Selanjutnya yang ketiga itu yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Syafi'i dengan nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Usman ibnu Syafi' Al-Syafi'i Al-Muttalibi. Ia dilahirkan di Gusyah tahun 1500 Hijriah. Pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam materi fikihnya merupakan sebab kesibukan para ulama menyusun bangunan ilmu yang mereka namakan usul al-fiqh.
yaitu kaidah-kaidah yang diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan kesimpulan atau istinbat hukum-hukum fikih. Diriwayatkan dari Tariq Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan bahwa kedua ulama ini telah menulis usul al-fiqh, namun kitabnya tidak ada yang sampai kepada umat Islam generasi sesudahnya. Kitab usul al-fiqh yang sampai kepada kaum muslimin yang sahih dan hingga hari ini masih memonumentalkan adalah yang ditulis oleh Muhammad Idris al-Syafi'i atau Imam Syafi'i itu sendiri, yaitu kitab Al-Risalah dan kitab Al-Um. Imam ini merupakan ulama Mekah kemudian menjadi ulama Mesir. Selanjutnya yang keempat yang kita kenal dengan Imam Hambali. Ia yaitu Ahmad Ibnu Hambal. Ia adalah Ahmad Ibnu Hambal Ibnu Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Maruzi al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Ia termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab Musnadnya atau Munad Ahmad Ibnu Hambal. Sejumlah imam mazhab yang terlupakan bahkan dinyatakan hilang seperti mazhab al-Syawri, mazhab Ibnu Uyainah, mazhab al-Azza'i, mazhab al-Tabari, dan mazhab al-Zahiri dan yang lainnya. Selain keempat mazhab dalam fikih Sunni tersebut, dikenal pula sejumlah ulama Syiah dengan berbagai sekte dalam Syiah. Tanpa bermaksud menimbulkan pemahaman Syiah, tetapi demi kajian fikih yang profesional, tetap diperlukan kajian terhadap beberapa ulama mazhab Syiah terlupakan dalam sejarah perkembangan fikih, khususnya dari kalangan Ahl al-Bait, misalnya mazhab Ja'fari yang didirikan oleh Imam Ja'far Ibnu Muhammad al-Shadiq. Materi dan selanjutnya itu ketika pintu ijtihad tertutup. Apa yang akan terjadi jika pintu ijtihad itu tertutup? Nah, di sini penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi atau yang dikenal dengan tadwin. Gerakan tadwin atau kodifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama. Tetapi di sisi lain, menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Nah, aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarak kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan beberapa kitab hadis dan fikih disyarak berulang-ulang oleh para ulama. Kitab hadis misalnya, Fath al-Bari, disyarah sekurang-kurangnya 3 kali bahkan lebih dari itu. Pada masa itu berkembang tradisi diskusi mazhab. Antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama yang lain saling menyerang. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap mazhab yang lainnya. Bukan hanya antara penganut mazhab imam-imam Sunni, melainkan juga antara Sunni dan Syiah, ataupun sebaliknya. Imam Syafi'i misalnya, yang dikenal sangat kritis dan brilian, ia mengkritik beberapa pendapat Muhammad Ibnu al-Hasan al-Syaibani. Hanya saja secara tidak sadar, pada masa kemandegan perdebatan antara mazhab tersebut, dinilai oleh pihak pendukung al-Syaibani khususnya, telah menjadi faktor yang menyuburkan mazhab. Inilah keadaan ketika ulama melakukan perdebatan dengan target melakukan mazhab lain dengan cara menyerang dan membenarkan diri sendiri. Nah, pada penyerangan ini juga melahirkan fanatisme, di mana dengan menghilangnya sedikit atau banyak sikap tasamuh dan uhwah. Padahal tasamuh dan uhwah adalah suatu masalah yang prinsipil atau usuliyat dalam Islam dan wajib untuk dijaga. Sementara tidak jarang sendi-sendi ini hilang terkalahkan oleh aspek-aspek hilafiyah, furu'iyah. Dengan kata lain, sikap menghilangkan yang prinsipil dengan mempertahankan yang sifatnya parsial. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Namun hal ini sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial yang berbeda dengan mazhab lainnya. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak. Ini masih dalam bingkai polemik tentang sejak kapan pintu ijtihad itu ditutup. Selanjutnya itu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Di sini Hasan Hanafi melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Yang pertama, masa lampau atau yang dikenal dengan al-madi, yang dipersonifikasikan dengan al-turas al-qadim atau hasanah klasik. Yang kedua itu esok atau
mustaqbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Kemudian yang ketiga, sekarang atau al-hal yang dipersonifikasikan dengan terma al-waqi atau realitas kontemporer. Tentu saja pandangan para ulama kita tidak harus mengikuti pandangan intelektual muslim di atas, tetapi paling tidak dibutuhkan kesadaran historis untuk hidup di masa yang berbeda. Kajian Islam pada umumnya dan fikih secara khusus, namun mampu merespon persoalan masyarakat hari ini dan harus mampu memprediksi ke depan dengan membaca tanda-tanda zaman. Fikih harus relevan dengan perkembangan zaman. Sebab fikih berbeda dengan Islam itu sendiri. Artinya, Islam adalah sebuah kebenaran mutlak, sedangkan fikih adalah hasil interpretasi terhadap berbagai makna Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yang kebenarannya relatif. Islam adalah ajaran azali dari Tuhan, itu pasti sudah benar. Sedangkan fikih merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan perangkat ilmu yang telah dibangunnya dan ia bersifat profan. Pernyataan ini dikemukakan untuk menyadarkan kita dari berbagai keterlenaan atas karya ulama masa lalu yang dianggap telah memadai. Belakangan ini memang terdapat kegelisahan intelektual muslim melihat fenomena umat Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan mazhabnya dan tidak segan-segan menyerang penganut mazhab-mazhab yang lainnya. Akibatnya, pengamalan ajaran agama didasarkan pada fanatisme terhadap mazhab. Sementara Islam adalah agama rahmatil lil alamin yang meliputi seluruh zaman dan milieu. Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam setiap dimensi waktu dan ruang jika diterjemahkan sesuai dengan konteks zaman dan milieu. Disinilah pentingnya sebuah rekonstruksi epistemologi usul al-fiqh dalam rangka menerjemahkan Islam menjadi solih likulli zaman wa makan, sesuai dengan konteks zaman dan makannya. Dengan begitu, Islam akan menjadi rahmatil lil alamin dan tidak menjadi sumber pertengkaran dalam jeratan fanatisme para mazhab. Pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada akhir abad ke-19 Masehi mulai mendapat tantangan dari kalangan pembaharu. Muncullah sederetan nama seperti Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, maka berikut muridnya Muhammad Abduh yang menyerukan umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Upaya dan seruan kembali kepada Al-Quran bahkan telah disuarakan sejak abad ke-17. Perhatian umat Islam terhadap Al-Quran tampak demikian besar pada awal abad ke-15 Hijriah. Gagasan semacam ini terlontar atas perlawanan terhadap kejumudan dan tertutupnya pintu ijtihad. Karena fikih dipandang baku, maka perlu dikembalikan kepada Al-Quran. Hal ini juga terbukti dengan lahirnya berbagai gagasan yang dilontarkan oleh berbagai pakar. Baik dalam bentuk seruan untuk kembali menelaah kitab-kitab klasik, termasuk menelaah kitab-kitab tafsir Al-Quran, upaya penggalian konsep Qurani, bahkan tata cara penggalian Al-Quran. Selanjutnya itu Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, dan budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar sehingga umat Islam adalah umat mayoritas. Bahkan secara internal umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, penetapan awal puasa dan hari raya Idul Fitri biasanya diwarnai perbedaan-perbedaan. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa Islam itu terkadang terdapat perbedaan yang beragam. Bahkan untuk hal yang kecil pun ada. Akibat-akibat mazhab penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai. Akibatnya, semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis melemah. Padahal pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk pemikiran atau ijtihad berdasarkan konteks sosiokultural yang mengitari kehidupan umat Islam pada saat itu. Materi selanjutnya itu kearifan menyikapi perbedaan. Salah satu hadis yang sangat populer terkait dengan perbedaan pendapat adalah ihtilafu umati rahmatun. Perbedaan pendapat dari umatku adalah sebuah rahmat.
Nah, di sini tidak mudah menyikapi ikhtilaf seperti yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, sehingga dapat berimplikasi menjadi rahmat bagi kemanusiaan. Sebab, jangankan perbedaan dalam kehidupan antar umat yang berbeda agama, kenyataannya perbedaan pemahaman ajaran di kalangan intan umat beragama tidak jarang menjadi sumber perpecahan, di samping tentunya ada yang berimplikasi rahmat. Di Indonesia sendiri itu berdiri di atas pengakuan akan eksistensi keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih lagi ketika pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dikumandangkan oleh Taufik Kemas, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Di atas keberagaman itulah Indonesia dibangun, di atas bingkai persatuan dan persaudaraan Indonesia, mempunyai kekayaan budaya, agama, ras, etnik, bahasa, dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan jika dipelihara dengan baik. Keragaman pemahaman internal umat Islam di Indonesia terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dalam memproduksi fikih, di samping fakta sosial yang juga harus menjadi pertimbangan. Contohnya, bab-bab dalam kitab fikih meskinya sudah ada bab tentang sholat bagi pekerja bengkel yang sepanjang hari belepotan dengan oli. Nah, dengan demikian pula bagi sopir angkot yang harus berjuang mendapatkan penumpang, kehidupan di kota-kota besar yang sudah macet dan sebagainya. Faktanya, hal ini belum ada. Dan kalaupun sudah ada, itu belum familiar di masyarakat. Padahal Islam secara ideal senantiasa relevan dengan perkembangan yang ada, serta sesuai dengan kondisi masyarakat penganutnya, kapan dan dimanapun mereka berada. Nah, kita sudah memasuki materi yang terakhir dari bab ini ya, yaitu urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih atau mazhab qauli, sehingga mengakibatkan melemahnya bermazhab secara metodologis mazhab manhaji melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih dalam respon konteks kekinian. Dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam, sebab aturan sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulama fikih atau yang dikenal dengan fuqaha idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah, dan bukan semata-mata pada produknya saja. Pintu ijtihad seyogyanya tidak ditutup, bahkan harus dibuka demi mengakses daya kreasi ulama belakangan. Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.